Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian lampu DC yang nantinya akan diterapkan dalam sebuah rumah atau bangunan, yang kemudian nanti setiap lampu pada rangkaian tersebut akan diberi sebuah saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu tersebut. Nah, seperti apa pembelajarannya? Yuk, langsung saja kita ikuti penjelasan berikut ini. Nah, di sini kita akan gambarkan bagaimana skema jaringan dari rangkaian lampu DC pada ruangan di sebuah rumah, di mana setiap lampunya nantinya akan dipasang sebuah saklar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan ini misalkan ada dua buah ruangan, di mana setiap ruangan itu terdiri dari, di sini ada sebuah dinding, kemudian ada sebuah langit-langit atau atap ya. Nah, ini misalkan ruangan 1, yang atas itu adalah ruangan 2. Nah, kemudian di setiap dindingnya ini dipasang saklar on off. Sama di sini juga dipasang saklar on off. Kemudian di langit-langitnya, di sini di atapnya dipasang sebuah lampu. Nah, kemudian lampu ini akan dinyalakan yang bersumber dari sebuah baterai di sini ya, sebuah sumber DC yaitu baterai. Nah, untuk merangkai lampu-lampu ini, langkah pertama kita harus memperhatikan dulu polaritas dari lampu dan baterai ya. Karena pada lampu DC itu memiliki polaritas yaitu kutub positif dan kutub negatif. Begitupun dengan baterai. Jadi baterai ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, dalam merangkai lampu DC itu harus diperhatikan polaritas tersebut. Nah, kemudian langkah kedua kita harus membuat dulu jalur arus ya dari baterai, yaitu dari kutub positif dan kutub negatifnya. Misalkan kita sambungkan sebuah kabel ke kutub positif baterai dan ke kutub negatif baterai. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita bedakan. Ini yang merah, ini kabel merah itu untuk kutub positif, dan yang warna biru ini untuk kutub negatif. Nah, setelah kita tahu jalur arusnya, yaitu sebuah kabel, ya positif dan negatif, baru kita akan merangkaikan lampunya. Ya, kita hubungkan lampu dengan baterai. Di mana kalau kita merangkai DC, lampu DC, ya secara paralel, berarti kita akan menghubungkan nanti kutub positif lampu itu dihubungkan harus ke kutub positif baterai. Jadi kutub positif ke kutub positif lagi. Dan kutub negatif harus dihubungkan ke kutub negatif lagi. Jadi langkah pertama, misalkan kita akan merangkai lampu di ruangan 1, kita hubungkan dulu di sini kutub positif lampu. Ya, kita pasang kabelnya dari kutub positif lampu ke kutub positif baterai ke sini, yaitu ke kabel merah lagi. Nah, ini tanda lengkung ini artinya kabel merah ini tidak berhubungan dengan kabel biru ya. Nah, kemudian dari kutub negatif lampu di sini ini harus dihubungkan ke kutub negatif baterai. Tetapi karena akan dipasang saklar, jadi, dari kutub negatif lampu tidak langsung ke baterai, tapi ke saklar dulu. Nah, saklar ini merupakan saklar untuk mematikan dan menyalakan lampu, atau saklar on-off ya. Biasanya ada dua kaki, tapi dia tidak memiliki polaritas. Jadi, kakinya itu tidak dibedakan jadi kutub positif, kutub negatif. Ya, jadi bebas. Ini untuk menentukan kakinya. Jadi, dari kutub negatif lampu itu kita hubungkan ke salah satu kaki di saklar. Kemudian kaki yang satunya lagi baru dihubungkan ke kutub negatif baterai ya, ke kabel yang biru ini. Nah, baru ini lampu ini akan nyala ketika saklarnya on ya. Jadi gitu prinsipnya ya. Jadi untuk menghubungkan lampu ke baterai dengan saklar, jadi salah satu kabelnya itu harus dihubungkan ke saklar. Nanti dari saklar dihubungkan ke baterai. Tapi ingat, yang harus diingat sekali lagi, jadi dari positif pastikan berhubungan dengan positif lagi di baterai. Dari kutub negatif lampu berhubungan ke negatif baterai. Ya.
Begitupun dengan lampu 2 di ruangan 2 sama ya, dari positif kita hubungkan ke kutub positif baterai. Kemudian dari kutub negatif lampu hubungkan dulu ke saklar ke sini, baru dari saklar dihubungkan ke kutub negatif baterai. Baru ini akan nyala. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan, kita gambarkan pada denah sebuah rumah ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah denah rumah. Ada sebuah rumah, denahnya seperti ini. Berarti rumah ini memiliki 4 ruangan ya. 4 ruangan yang nantinya setiap ruangan akan diberi satu lampu yang nanti akan dinyalakan dan dimatikan oleh satu buah saklar. Jadi jelas di sini terlihat ada 4 buah lampu untuk menerangi 4 buah ruangan, di mana setiap lampu memiliki satu saklar. Nah, lampu ini nanti akan mengambil sumber arus dari sebuah sumber tegangan DC, yaitu misalkan sebuah baterai. Nah, seperti tadi, untuk membuat rangkaian lampu ini, kita pastikan dulu jalur arus ya dari baterai, dari kutub positif dan kutub negatifnya. Misalkan kita pasang dulu sebuah kabel seperti ini, yang merah ini kutub positif baterai dan yang biru ini adalah kutub negatif baterai. Nah, setelah jelas ya jalur arusnya dari kutub positif dan kutub negatifnya, baru kita rangkai lampunya satu persatu. Pertama, misalkan kita ambil yang kiri bawah ini kita hubungkan pertama dari kutub positif lampu, langsung hubungkan ke kutub positif baterai, ke kabel merah lagi di sini. Dan kemudian dari kutub negatif lampu, kita hubungkan dulu ke saklar, baru dari saklar hubungkan ke kabel dari kutub negatif baterai. Seperti ini, seperti tadi ya. Kemudian dari lampu 2 juga sama, ini dari kutub positif lampu, hubungkan langsung ke kutub positif baterai. Kemudian dari kutub negatif lampu, hubungkan dulu ke saklar, baru dari saklar ke kutub negatif baterai. Seperti ini. Nah, sebetulnya saklar ini tidak harus dipasang di jalur yang negatif, ya, di kabel yang negatif. Tidak harus. Tapi saklar ini juga bisa dipasang di positif. Asalkan pastikan bahwa dari kutub positif lampu itu terhubung lagi ke kutub positif baterai. Dari negatif terhubung lagi ke negatif. Jadi sekali lagi saklar ini bisa disimpan atau dihubungkan dengan kabel yang dari kutub positif. Kita ambil contoh misalkan lampu yang atas ini ya, kita coba saklarnya kita simpan di jalur yang positif ya. Jadi dari kutub positif lampu kita hubungkan ke saklar. Nah, dari saklar baru dihubungkan ke kutub positif baterai, ke kabel merah baterai. Nah, kemudian baru karena di sini saklarnya sudah dipasang, dari kutub negatif lampu kita hubungkan langsung ke kutub negatif baterai atau ke kabel biru lagi seperti ini ya. Contoh lagi yang ini yang paling atas lampunya. Jadi dari kutub positif kita hubungkan ke saklar dulu, dari saklar baru ke kabel positif baterai, kemudian dari kutub negatif lampu ya, kita hubungkan langsung ke kabel negatif baterai. Nah, seperti ini ya. Jadi sekali lagi saklar bisa disimpan di jalur yang negatif atau di jalur yang positif. Tetapi pastikan dulu bahwa kutub positif lampu terhubung ke kutub positif baterai dan kutub negatif lampu terhubung ke kutub negatif baterai. Nah, seperti itulah sahabat-sahabat cara membuat rangkaian atau jaringan lampu DC ketika nanti akan dipasang di sebuah ruangan ya, atau di sebuah rumah yang memiliki beberapa ruangan. Di mana setiap lampu nanti akan diatur atau dinyalakan, dimatikan dengan sebuah saklar. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dan dapat diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.